Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri. Terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk berbagi dalam wawancara ini. Saya sedang melakukan penelitian mengenai penerapan design thinking di sekolah ini dan ingin menggali lebih dalam tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan. Sebelum kita mulai, bisakah Bapak memberikan gambaran singkat tentang pengalaman mengajar Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2024, berawal dari kurikulum KBK, kemudian kurikulum Kurtilas, hingga sekarang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Nah, dari ketiga kurikulum tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Salah satunya ketika di KBK kita belajar mengajarkan anak itu lebih kepada vocation. Nah, kemudian di Kurtilas itu lebih ke penyempurnaan, dan di Kemerdekaan ini salah satunya lebih condong kepada eh, center student. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana kita mengajar lebih baik, terutama ketika siswa lebih menyenangi pelajaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas pengalaman mengajarnya. Apa pandangan Bapak tentang metode pembelajaran konvensional di sekolah saat ini? Pandangan saya sendiri untuk pembelajaran konvensional itu sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, ada juga yang beberapa hal yang kurang berkembang. Salah satunya kalau kita mengajarkan secara konvensional, kita lebih terfokus pembelajaran dari teacher center. Nah, itu salah satu konvensional. Kemudian dari segi teknologi itu kurang berkembang kalau secara konvensional, apalagi sekarang banyak teknologi digital yang lebih baik, sehingga perkembangan untuk pola pembelajaran akan lebih baik dan lebih menantang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak mendefinisikan kreativitas dalam proses pembelajaran? Eh, Kreativitas sendiri itu bisa digali sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri, dari siswa itu sendiri. Jadi ketika kita merancang sebuah pembelajaran, bagaimana siswa tersebut untuk bisa lebih atraktif, lebih imajinatif ketika memberikan suatu pengajaran, terutama dalam hal pembelajaran praktikum. Jadi kita berikan kepada para siswa itu untuk lebih mengeksplor apa yang ada di dunia maya, sehingga bisa dipadukan dalam pembelajaran tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif seperti design thinking di sekolah ini? Nah, untuk pembelajaran inovasi sendiri, salah satunya eh, kendala hal pertama yaitu sarana dan prasarana. Karena bagaimanapun juga pembelajaran inovasi itu tetap harus mengedepankan berbagai macam pendukung seperti peralatan, sarana, dan lain-lain, sehingga memudahkan para siswa untuk lebih berkreasi. Baik Bapak, terima kasih. Apa kebutuhan yang paling mendesak menurut Bapak yang belum terpenuhi dalam sistem pendidikan saat ini? Salah satu pendidikan yang belum terpenuhi di era sekarang yaitu adanya eh, kurangnya pemerataan ya di pendidikan sekarang, karena apapun kurikulum yang kita terapkan di negara kita itu justru belum bisa merambah ke daerah-daerah yang terpencil, karena kita tahu pendidikan yang diharapkan pemerintah sekarang itu sebenarnya
lebih eh, humanis, jadi lebih merangkul kepada siswa-siswa agar lebih bisa eh, belajar lebih baik, lebih apa ya, lebih menguasai secara keseluruhan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak respon siswa terhadap pendekatan yang kreatif dalam pembelajaran seperti design thinking? Untuk pembelajaran yang kreatif ini sangat cocok dan baik sekali, di mana siswa lebih dekat, lebih memahami, juga siswa lebih percaya diri ketika pembelajaran kreatif. Siswa lebih bisa berani untuk mencoba, berani untuk bertanya dan berkreasi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa peran orang tua dalam mendukung perubahan pendekatan pembelajaran ini menurut Bapak? Salah satunya adalah peran orang tua itu sendiri. Pertama, eh, apa yang dibutuhkan untuk pendidikan sekarang, terutama yang berkaitan dengan penunjang pendidikan tersebut, setidaknya para orang tua bisa membantu baik dari segi moral maupun material, karena saat ini kita tahu bahwa dana pendidikan masih kurang memadai seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban dan waktu yang Bapak berikan. Informasi yang Bapak berikan sangat berharga untuk penelitian kami ini. Sebelum kami tutup, apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan terkait penerapan metode design thinking di sekolah kita ini? Harapannya ke depan dengan adanya design thinking ini, mudah-mudahan dari mulai metode pembelajaran, kemudian pola pembelajaran dapat lebih berkembang dan bisa lebih diterima oleh peserta didik, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa pendidikan di Indonesia ini bisa lebih baik seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Pak. Aduh, tenang. Tenang pisan ya Pak ya.